Izin Ibu terdengar dan Sini juga Ibu terlihat. terdengar. Oke, baik. Pertemuan pagi hari ini melanjutkan pertemuan sore kemarin, begitu ya. Jadi kemarin kita eh, sudah melalui 40 menit. Jadi hari ini kita kekurangan waktu 60 menit. Jadi kita nanti akan berakhir pada jam 8.40 begitu. Eh, Baiklah, kemarin kita membahas sampai di eh, prinsip utama begitu ya, FCC, bahwa di dalam uh, family center care itu di sana ada 4 prinsip utama. Yang pertama kemarin ada respect dan dignity begitu ya, di sini bahwa bidan itu harus menunjukkan sikap menghargai dan apa namanya menghormati begitu ya, ada apa namanya pada keluarga sebagai individu yang unik dan apa mempunyai latar belakang budaya, kemudian mempunyai nilai dan mempunyai keyakinan begitu ya, maupun sosial ekonomi yang berbeda-beda begitu. Sehingga di sini bidan itu harus mendengarkan secara aktif, kemudian tidak menghakimi, serta apa namanya bidan harus memberikan ruang begitu bagi keluarga itu untuk menyampaikan pendapat ataupun preferensi ataupun pilihan keluarga itu di dalam apa namanya asuhan begitu ya, atau di dalam mendapatkan terapi, di dalam mendapatkan perencanaan untuk apa namanya kesehatannya begitu. Nah, kemudian juga di sini di dalam respect dan dignity itu bidan harus apa namanya itu mendorong keluarga itu untuk dia bisa menyampaikan pendapatnya begitu ya, dan menyampaikan pilihannya juga, sehingga dengan begitu tadi, dengan menghargai budaya, nilai, kemudian melibatkan apa namanya keluarga di dalam mengambil keputusan, kemudian tidak menghakimi, memberikan ruang keluarga itu untuk menyampaikan pendapatnya begitu ya, sehingga itu akan apa namanya menciptakan hubungan yang saling percaya dan dapat meningkatkan kenyamanan keluarga itu ketika keluarga itu mendapatkan suatu asuhan ataupun suatu rencana terapi begitu ya, yang harus didapatkan begitu. Khususnya ketika dia uh, atau khususnya asuhan yang berhubungan dengan bayi dan balitanya. Kemudian selain itu juga bidan apa namanya harus memberikan penghormatan begitu ya terhadap martabat keluarga begitu, dengan cara bagaimana ya? Caranya dengan menjaga privasinya, kerahasiaannya, kemudian uh, juga merahasiakan tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dari pasien itu, serta harus melibatkan keluarga di dalam apa pengambilan keputusan begitu ya, di dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan begitu tentunya akan terjalin tadi hubungan terapeutik begitu ya, hubungan yang baik antara pemberi pelayanan atau di sini bidan itu dengan keluarga ataupun dengan anak dan keluarganya. Kemudian prinsip yang kedua adalah information sharing atau berbagi informasi. Jadi di sini bidan harus menekankan bahwa ketika memberikan informasi itu harus lengkap, akurat, kemudian mudah dipahami oleh keluarga, begitu ya. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang apa namanya itu umum, begitu, tidak menggunakan istilah medis yang mungkin akan sulit dipahami oleh keluarganya. Kemudian informasi yang dibagi itu tentunya adalah informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dari pasien, kemudian rencana begitu ya, rencana asuhan yang akan dilakukan oleh bidan ataupun nanti tindakan ataupun terapi yang akan diberikan begitu ya. Kemudian resiko-resiko yang mungkin muncul begitu akibat dari tindakan ataupun terapi yang diberikan. Misalnya imunisasi. Nah, kalau imunisasi misalnya BCG apa begitu ya, nanti
resikonya misalnya, ataupun misalnya DPT atau misalnya campak begitu ya. Kemudian selain itu juga apa namanya, bidan juga harus memberikan alternatif begitu ya, pilihan alternatif yang bisa dipilih keluarga. Jadi ada beberapa pilihan, misalnya terapi A, terapi B, terapi C, kemudian ada terapi pendampingnya seperti komplementer. Jadi misalnya gabungan A dan komplementer, B dan komplementer, C dan komplementer. Jadi pasien itu boleh memilih apakah memilih terapi yang mana yang dianggap sesuai dengan kondisi dari keluarganya. Tentunya pilihan-pilihan itu harus secara evidence based juga terbukti begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian penyampaian informasi tadi harus menggunakan bahasa yang bagaimana, yang sederhana begitu ya, dan mudah dipahami dan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan atau pemahaman dari keluarga itu sendiri, sehingga nanti tidak menimbulkan kebingungan. Sehingga kalau keluarga itu bingung kan menambah kecemasan. Sehingga kalau dengan menggunakan bahasa yang baik, yang mudah dipahami, keluarga itu akan tenang begitu ya, dia akan paham sehingga dia tidak akan cemas dengan apa yang terjadi pada anaknya. Kemudian yang harus ditekankan juga di dalam berbagi informasi ini adalah komunikasi sifatnya harus dua arah, begitu ya. Jadi kita harus memberitahu pasien itu juga kita harus membuka begitu ya, atau memberikan kesempatan kepada keluarga itu untuk bertanya ataupun mengklarifikasi dari informasi yang sudah kita berikan, atau misalnya terapinya A, terapinya B, atau imunisasinya misalnya imunisasi A itu ada beberapa pilihan kualitas begitu ya, tetapi pada intinya kan perlindungannya sama ya kan, tetapi dia bisa memilih yang misalnya kalau imunisasi yang jenis ini itu demamnya sedikit, kalau yang ini misalnya pasti demam dan lain sebagainya. Jadi bisa nanti keluarga itu klarifikasi informasi-informasi yang kita sampaikan ataupun informasi yang belum dia pahami ya, atau ingin memperjelas ataupun mempertegas begitu. Selain itu juga kita harus terbuka begitu ya, atau transparan terhadap informasi yang kita berikan. Jadi tidak boleh ada yang kita tutup-tutupi. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian itu akan meningkatkan kepercayaan keluarga itu terhadap bidan, sehingga nanti keluarga itu juga dapat mengambil keputusan yang tepat begitu ya, tentang rencana perawatan atau tentang terapi yang diberikan kepada anggota keluarganya. Nah, kemudian prinsip yang lain adalah partisipasi. Jadi di dalam partisipasi ini bidan memberikan kesempatan kepada keluarga begitu ya untuk terlibat begitu secara aktif di dalam asuhan kebidanan yang kita berikan. Tentunya keterlibatan secara aktif ini juga tergantung pada kemampuan begitu ya, dan keinginan dari keluarga itu sendiri. Jadi tugasnya di sini sebagai bidan adalah kita harus mengidentifikasi peran-peran yang dapat dilakukan oleh keluarga itu, begitu ya. Seperti misalnya pendampingan pasiennya, kemudian misalnya stimulasi begitu ya, stimulasi yang bisa dilakukan, kemudian cara perawatan anak sehari-hari misalnya, kemudian misalnya bagaimana cara menciptakan bonding dan lain sebagainya. Nah, itu keterlibatan yang bisa diberikan begitu ya, atau yang bisa didorong untuk keluarga pasien itu terlibat di dalamnya. Nah, kemudian ketika keterlibatan ini aktif, tentunya itu akan meningkatkan dari kualitas asuhan yang diberikan oleh bidan itu sendiri.
sehingga nanti hasilnya ya dapat memperkuat ikatan keluarga. Jadi di dalam partisipasi ini kehadiran orang tua adalah mutlak, terutama di dalam asuhan neonatus bayi dan balita begitu. Nah, kemudian dengan adanya partisipasi aktif ini tentunya bidan tidak boleh lepas tangan begitu ya, karena di sini bidan itu juga dia harus menyediakan informasi yang tepat, atau di sini bidan harus melakukan edukasi begitu ya, dan bimbingan begitu agar keluarga itu dia lebih percaya diri di dalam keterlibatannya begitu ya, di dalam partisipasinya untuk melakukan perawatan terhadap anaknya gitu. Sehingga nanti hasilnya akan lebih optimal. Seperti kemarin contohnya untuk melakukan stimulasi ya kan, bagaimana caranya untuk tummy time gitu ya, supaya bayinya nanti dia bisa mengangkat kepalanya, kemudian dia bisa nanti berguling dan lain sebagainya. Nah, itu kan tentunya juga harus dilatih ibunya, diajari bagaimana cara melakukan itu, atau kita harus melakukan demonstrasi. Nah, kemudian prinsip yang lain adalah kolaborasi. Jadi di sini bidan itu harus menekankan kerjasama begitu ya, terutama di dalam family center care ini memang dia penekanannya adalah kerjasama yang setara antara bidan dengan keluarga begitu ya, di dalam merencanakan, melaksanakan, kemudian di dalam mengevaluasi asuhan-asuhan yang sudah kita berikan. Makanya sebagai salah satu contoh itu di dalam buku antenatal itu kan ada ya, bagaimana ibu atau orang tua itu dia bisa memantau tumbuh kembang dari anaknya atau kesehatan anaknya juga. Misalnya, wah ada tanda bahaya kan, ada kan di buku antenatal itu. Nah, itu kan kita edukasikan ya kan. Sehingga nanti ketika di rumah ada ketemu salah satu tanda bahaya, anaknya akan langsung dibawa ke klinik ataupun ke rumah sakit. Jadi di sini bidan itu dia harus mengakui bahwa keluarga itu juga sebagai sumber informasi penting begitu ya, tentang kondisi pasien, sehingga dalam nanti memberikan asuhan, kemudian memberikan terapi begitu ya, itu juga nanti harus mengacu juga pada informasi-informasi yang diberikan oleh keluarganya dan menjadi pertimbangan sehingga nanti bisa dihasilkan atau keluarga itu juga dilibatkan nanti di dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti pengambilan keputusan untuk rencana asuhan ataupun terapi itu menjadi lebih tepat dengan kita mempertimbangkan informasi-informasi yang ada dari keluarga itu. Sehingga di dalam kolaborasi ini ya bidan harus menjalin komunikasi maupun kerjasama yang baik begitu ya, yang harmonis antara tenaga kesehatan dengan keluarganya itu, sehingga nanti pengambilan keputusan itu bisa dicapai bersama begitu ya, kesepakatan bersama, tetapi tentunya juga mengacu pada pertimbangan kesehatan dari pasien itu. Jadi tidak semata-mata hanya berdasarkan informasi saja, tetapi tentunya harus mengacu pada evidence base ataupun dasar-dasar dari perawatan ataupun asuhan yang terstandar. Sehingga dengan adanya kolaborasi yang baik ini, keputusan yang diambil nanti akan lebih bersifat holistik begitu ya. Holistik itu ya akan mencapai tadi biopsiko, sosiokultural, dan sosial ekonomi begitu, sehingga dengan demikian nanti akan lebih responsif begitu ya terhadap kebutuhan dari pasien itu, sehingga akan meningkatkan kualitas dari pelayanan ataupun kualitas dari asuhan kebidanan yang diberikan begitu.
Nah, ini adalah beberapa peran keluarga di dalam patient center care, begitu ya. Jadi peran keluarga itu salah satunya adalah sebagai caregiver, begitu ya. Jadi keluarga itu adalah sebagai caregiver utama, terutama pada asuhan neonatus bayi dan balita. Jadi di sini keluarga itu sebagai pemberi perawatan langsung pada bayi maupun balita, begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya apa ya? Misalnya menyusui, memandikan, menjaga kehangatan bayi ataupun perawatan bayi sehari-harinya begitu ya, ataupun nanti juga memantau atau melakukan stimulasi dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk sebagai pemberi dukungan emosional. Jadi di sini sebagai caregiver utama itu keluarga juga berperan di dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman sehingga nanti akan tercipta bonding attachment antara keluarga dengan anaknya begitu ya. Misalnya menggendong, menenangkan bayi, memeluk begitu ya. Ketika bayi menangis segera direspon begitu, tidak didiamkan saja sehingga nanti apa namanya bayi itu dia akan merasakan kedekatan dan kelekatan. Kemudian keluarga sebagai caregiver utama itu dia juga sebagai pengelola lingkungan. Jadi maksudnya di sini adalah keluarga itu harus menyediakan lingkungan yang sehat. Yang fungsi utamanya ya selain untuk mencegah penyakit juga untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya lebih optimal begitu ya. Salah satu contohnya ya menjaga kebersihan rumah dan bayi atau lingkungan di sekitar rumahnya dan bayinya begitu ya. Kemudian misalnya ada anggota keluarga yang merokok, nah merokoknya tidak di dekat bayi. Kemudian kalau habis merokok ya harusnya bajunya ganti begitu ya, cuci tangan, gosok gigi dan lain sebagainya. Karena asap rokok itu kalau di dalam rumah itu akan hilang berapa lama? Kalau di dalam rumah itu hilangnya lebih dari 7 hari. Kalau di luar ruangan saja itu dia akan hilang 7 hari begitu ya. Kalau di dalam berarti akan lebih lama dari itu. Sehingga, nah itu harus diedukasikan juga kepada keluarga. Supaya apa ya? Supaya bayinya sehat, tidak pneumonia dan nanti tumbuh kembangnya juga akan optimal. Nah kemudian peran keluarga yang lain itu adalah sebagai pengambil keputusan atau decision making role begitu ya. Jadi sebagai pengambil keputusan tentunya harus menentukan tindakan dan perawatan bayi tadi dengan apa? Memberikan informasi yang terbuka begitu ya tentang kondisi bayinya atau anaknya seperti apa. Misalnya kemarin diminta untuk memantau stimulasi perkembangannya begitu ya. Bagaimana? Apakah diberikan stimulasi? Apakah sudah bisa melakukan sesuai dengan tahapan usianya dan lain sebagainya. Sehingga nanti di sini ini bidan dan keluarga dapat apa namanya membuat keputusan begitu tentang stimulasi ataupun terapi ataupun asuhan yang akan diberikan kepada anaknya. Misalnya seperti itu. Misalnya anaknya belum bisa tengkurap, padahal ini harusnya sudah bisa ya. Berarti ditanya juga kan kepada keluarganya, pernah tidak diajari miring, kemudian tengkurap, uh, kemudian apa namanya dikembalikan lagi ke posisi semula misalnya. Oh ternyata keluarga atau ibunya tidak pernah ya, sehingga di sana kita harus mengajari ya kan dan mendemonstrasikannya. Kemudian kaitannya dengan pengambilan keputusan budaya, jadi di sini nanti ya asuhan yang kita berikan itu juga harus menyesuaikan dengan nilai budaya tentunya yang tidak merugikan kesehatan dan keselamatan dari bayi begitu ya ataupun anak begitu. Jadi nanti bidan itu harus mengenali begitu budaya-budaya yang ataupun tradisi yang dilakukan seputar neonatus bayi dan balita. Dan di sana kita harus memilah nanti budaya-budaya atau praktik budaya yang tentunya bermanfaat begitu ya. Tetapi kalau yang tidak bermanfaat ya kita harus hilangkan. Praktek budaya yang bermanfaat misalnya apa? Pijat ya kan. Nah, kita tahu misalnya siapa pemijatnya, apakah uh, apa namanya gerakan
pijatannya itu benar atau tidak atau bahkan menyakiti, nah itu kita harus nanti lakukan penelusuran begitu ya, sehingga nanti kita bisa mengedukasi. Dan bahkan kita harus mengajari sebenarnya ibu itu untuk dia bisa melakukan pemijatan terhadap anaknya sendiri. Nah itu nanti bidan harus melatih begitu ya. Jadi ibunya dan orang-orang terdekatnya kan kita bawa ke ke mungkin ke spa dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja, tetapi pada prinsipnya adalah sebenarnya pijat itu diciptakan untuk salah satunya memfasilitasi bonding attachment antara ibu dan bayi. Nah, kemudian peran yang lain keluarga itu adalah peran kolaboratif. Jadi di sini keluarga itu sebagai partner tenaga kesehatan. Jadi keluarga itu adalah mitra bidan begitu ya. Jadi dia harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan nanti terkait dengan informasi maupun kondisi real dari anaknya tersebut. Kemudian perannya di dalam kolaboratif itu juga sebagai advokat atau pembela. Jadi dia mewakili kepentingan bayinya. Fungsi utamanya ya untuk memproteksi atau melindungi begitu ya dari bayinya. Sehingga tadi kan karena sebagai partner begitu, jadi bidan itu harus menganggap setara begitu ya. Tidak boleh bidan itu menganggap lebih tinggi begitu. Karena apa ya partner, karena pasien center care. Jadi keluarga itu mempunyai peran utama dan pasien itu berhak untuk mengklarifikasi, untuk menanyakan begitu ya rencana asuhan yang akan diberikan oleh bidan ataupun misalnya ada hal-hal yang tidak jelas itu boleh ditanyakan ya tujuannya adalah untuk memberikan asuhan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian peran informasi, jadi keluarga itu sebagai sumber informasi tadi ya harus memberikan segala informasi yang berkaitan dengan kondisi bayinya. Kemudian juga sebagai pengamat kondisi bayi, jadi keluarga itu dia harus memantau begitu ya tumbuh kembang dari anaknya itu. Salah satu contohnya dengan menggunakan buku buku KIA yang pink itu, sehingga dia dapat mengenali misalnya tanda bahaya ataupun memantau dari pertumbuhan anaknya ataupun juga bisa nanti dari pemantauan yang dia lakukan sehingga dia bisa mengenali baik itu tanda bahaya ataupun penyakit yang mungkin timbul ataupun keterlambatan dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian peran yang lain adalah peran edukatif. Jadi peran keluarga itu sebagai educated learner begitu ya, bahwa keluarga itu sebagai pembelajar yang mana fungsinya adalah untuk adaptasi pengetahuan begitu. Jadi di sini keluarga itu juga harus mempelajari begitu ya berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan tentang anak begitu. Jadi dia harus update informasi, update pengetahuan. Tentunya bertujuan untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk mencapai kesehatan, keselamatan maupun kesejahteraan dari bayi dan balitanya misalnya. Kemudian selain itu juga keluarga itu dia harus menjadi fasilitator tumbuh kembang, jadi mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari bayi. Tadi dengan memberikan stimulasi begitu ya, mulai dari mengajak bicara, kemudian mengajak bermain dan lain sebagainya. Kemudian peran keluarga yang lain adalah sebagai peran keberlanjutan. Jadi dia harus mendukung keberlanjutan asuhan ataupun perawatan yang yang harus dilakukan kepada anaknya begitu ya untuk menjamin kesinambungan asuhan. Misalnya apa ya? Kalau dari bidan kan misalnya ibu ini misalnya berat badannya sekian, perkembangannya seperti ini begitu ya. Nanti sebelum kunjungan berikutnya atau di dalam asuhan
asuhan sehari-hari seperti apa, pemantauan tumbuh kembangnya seperti apa, ya kan? Kemudian nanti imunisasi yang harus dilakukan bulan depannya seperti apa. Nah, itu apa namanya adalah peran keluarga untuk apa namanya sebagai wujud dari continuity of care atau asuhan yang berkelanjutan begitu ya. Jadi tidak hanya terputus ketika dia berkunjung di klinik begitu atau rumah sakit, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari itu tetap harus dilakukan begitu ya. Uh, apa namanya perawatan atau asuhan bayi sehari-hari yang nanti akan mendukung pertumbuhan dan perkembangannya menjadi lebih optimal. Nah, kemudian tentunya untuk mewujudkan FCC ini di dalamnya juga harus ada komunikasi efektif gitu ya antara bidan dan keluarga yang bertujuan nantinya untuk membangun kepercayaan, kemudian mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepatuhan. Karena apa? Kalau komunikasinya kita baik tadi ya dengan kita menghargai, kemudian membuka ruang apa namanya untuk pasien itu terlibat ataupun keluarga terlibat dan mengklarifikasi apapun berkaitan dengan kesehatan anaknya, tentunya itu akan menimbulkan kepuasan. Nah, kalau dia puas pasti dia akan percaya, dia apa namanya akan patuh untuk melaksanakan asuhan yang apa namanya harus diberikan kepada anaknya. Dan tentunya akan mengurangi kecemasan yang berlebihan begitu ya katanya dengan tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana komunikasi efektif itu bisa terbangun begitu ya di dalam family center care ini. Jadi yang pertama itu bidan harus menghargai begitu ya atau respect. Jadi bidan harus menghargai nilai budaya maupun keyakinan keluarga begitu ya. Di sini sebagai contoh ya menggunakan bahasa yang sopan, kemudian tidak menghakimi. Misalnya pasien itu sebenarnya salah di dalam apa namanya memberikan nutrisi ataupun melakukan stimulasi. Kan kita tidak boleh langsung menyalahkan, ya kan? Kita harus menanyakan, Ibu mendapat informasi misalnya gerakan seperti ini itu dari mana, siapa yang mengajarkan dan lain sebagainya. Nah, baru nanti kita betulkan, ya kan? Jadi apa namanya tidak menghakimi, gitu ya. Bahasanya juga harus sopan. Kemudian harus berempati begitu ya. Jadi di dalam komunikasi itu bidan harus memahami perasaan dan kondisi emosional dari keluarganya. Di sana bagaimana kita mempraktekannya ya? Kita harus memvalidasi perasaannya. Kemudian ton ataupun nada suara kita itu harus lembut begitu ya. Jadi mungkin nanti itu perlu belajar ya kan. Jadi tidak yang apa ketus begitu ya, kemudian apa nanti face language kita begitu ya, atau body language nanti itu harus yang baik begitu ya. Nah, misalnya itu kita akan memvalidasi perasaan yang di apa yang dirasakan oleh ibu. Misalnya, oh saya mengerti ibu merasa cemas begitu ya. Ini kan pengalaman yang pertama begitu ya. Nanti setelah itu apa kaitannya dengan yang dikhawatirkan? Nah, itu nanti dibicarakan. Kemudian bidan juga di dalam komunikasi efektif ini dia harus apa namanya sensitif terhadap budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh pasien begitu ya. Misalnya kita harus menanyakan praktek-praktek budaya ataupun tradisional yang apa namanya dilakukan berkaitan dengan asuhan bayi dan balita begitu. Jadi misalnya cara bertanyanya bagaimana? Ya misalnya apakah ada kebiasaan khusus di keluarga di dalam merawat bayinya misalnya, atau di dalam merawat anaknya misalnya. Kan itu ditanya ya. Jadi nanti ditanya misalnya seperti ini kan apa namanya pasien itu akan menjawab begitu ya. Oh misalnya oh iya saya
untuk bayi baru lahir itu harus apa namanya itu disuapi, misalnya harus apa diberikan madu sebelum apa namanya 6 bulan begitu, atau harus ditahnik dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya nanti bidan harus mengklarifikasi dan membetulkan praktek-praktek tadi budaya yang apa tidak menguntungkan begitu ya, atau nanti akan uh, apa namanya mengancam dari keselamatan bayinya. Nah, kemudian komunikasi efektif yang lain, bidan itu harus memberikan dukungan psikologis begitu ya. Jadi bidan itu harus ada dan apa namanya menjamin begitu ya. Jadi misalnya apa ya, mendampingi ibu itu saat bayi sakit. Jadi misalnya kita bisa memberikan kata-kata yang baik, misalnya, oh ibu tidak sendiri, kami akan mendampingi selama uh, bayinya mendapatkan perawatan, begitu ya. Atau misalnya stimulasi, oh ibu di sini ibu nanti tidak apa namanya tidak bekerja sendiri atau tidak melakukan stimulasi ini sendiri, tetapi di sini saya akan membantu untuk apa namanya membantu ibu untuk dapat melakukan stimulasi di rumah, begitu ya kan? Sehingga nanti ibu dapat melakukan stimulasi setiap harinya, sehingga nanti pertumbuhan ataupun perkembangan anak ibu yang belum bisa dilakukan nanti bisa dilatih setiap hari dan nanti akan apa anaknya dapat melakukan perkembangan yang tertinggal. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian untuk komunikasi yang efektif itu juga bidan harus apa menggunakan begitu ya non-verbal communication seperti bahasa tubuh yang mendukung. Jadi di sana harus ada senyum, kontak mata, ada sentuhan begitu ya. Misalnya sentuhan lembut saat edukasi bayi itu ada sambil tersenyum dan kontak mata begitu ya. Misalnya mengajak ketika mengajak ibu itu untuk misalnya tentang stimulasi, nah itu ataupun misalnya mengajari teknik menyusui begitu ya, ada kontak mata, ada senyum, memegang begitu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tidak ada bahasa tubuh yang baik, Anda bisa bayangkan begitu ya kan? Nah, kemudian komponen komunikasi yang lain adalah yang terpenting adalah clarity dan simplicity. Jadi maksudnya di sini ada informasi itu harus jelas dan mudah dipahami. Jadi bidan harus menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa non medis begitu ya, yang misalnya bayinya mengalami kedinginan, bukan kita katakan oh bayinya hipotermia Bu, tapi kita ganti dengan bayinya kedinginan, begitu kan ya. Sehingga harus menjaga misalnya kehangatannya agar bayinya tidak mengalami kedinginan dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang lain adalah informasi sharing atau berbagi informasi. Jadi informasi yang diberikan oleh bidan itu harus lengkap begitu ya kan, jujur, jadi apa adanya dan transparan begitu. Kalau di sini bisa saja kita menggunakan media visual begitu ya, misalnya tentang apa tanda bahaya pada bayi begitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan salah satu contohnya di buku KIA itu kan ada ya, ataupun kalau Anda mempunyai video begitu ya, itu bisa saja apa diputarkan untuk ibu itu supaya bisa mengenali tanda bahaya. Ataupun misalnya ada bayi kuning, bagaimana mengenali bayi kuning begitu ya. Nah, misalnya Anda punya foto atau gambarnya ataupun videonya ya itu bisa digunakan sebagai media. Nah, kemudian komponen yang lain adalah feedback dan konfirmasi. Jadi bidan harus memastikan pemahaman keluarganya, gitu ya. Itu juga bisa kita menggunakan teach back method, begitu ya. Jadi
ibu itu mengulang apa yang tadi sudah kita sampaikan, informasi yang sudah kita berikan. Kemudian nanti kita berikan juga apa namanya feedback begitu ya, mana yang kira-kira belum benar begitu ya. Kemudian kita benarkan seperti itu. Salah satu contohnya misalnya ya teknik menyusui begitu ya, cara menyusui, tapi tidak hanya teori saja begitu, tetapi tentunya sambil praktek gitu. Dan kita juga harus membenarkan posisi menyusui misalnya posisinya salah dan lain sebagainya, atau perlekatannya salah dan lain sebagainya. Nah, kemudian komponen komunikasi yang lain adalah continuity communication atau informasi yang berkelanjutan. Jadi kita harus melakukan follow up dan monitoring begitu ya. Misalnya apa di sana ya, kunjungan rutin begitu tentang apa baik itu imunisasi, baik itu untuk apa namanya pemantauan tumbuh kembangnya begitu ya. Jadi ibu itu tidak hanya datang misalnya pas apa bayinya ada sakit saja ataupun ada imunisasi saja, tetapi tadi dengan bantuan buku KIA itu kan ada juga untuk ibu memantau tumbuh kembangnya begitu ya, sehingga dari sana itu juga bisa kalau ada hal-hal yang belum dicapai oleh anaknya dari perkembangan itu, dia bisa segera datang begitu ya untuk melakukan apa namanya itu pemeriksaan lebih lanjut tentang kondisi tumbuh kembangnya. Begitu. Nah, kemudian komponen komunikasi yang lain adalah kita harus mendengarkan secara aktif begitu ya tentang permasalahan ataupun kebutuhan keluarga begitu ya. Kemudian nanti kita di sini memberikan menggunakan teknik refleksi dan parafrase. Misalnya ibu khawatir ASI-nya kurang karena mungkin ibunya mengeluh begitu ya. Kok ASI saya sedikit, payudara saya tidak terasa penuh-penuh begitu ya, ringan-ringan saja. Nah, itu nanti kita harus refleksi dan kita parafrase dari apa yang disampaikan oleh ibu. Oh, jadi ibu khawatir ASI-nya kurang misalnya. Jadi ibu merasa ASI-nya masih sedikit dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi yang lain ada kolaborasi. Jadi di sini adalah keterlibatan keluarga itu di dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti di dalamnya harus ada diskusi dua arah begitu ya. Jadi misalnya memilih metode perawatan bersama misalnya. Misalnya di sini posisi menyusui begitu ya. Jadi kita ajarkan misalnya posisi menyusui itu ada berbagai macam. Jadi kita harus mendiskusikannya dengan si ibu itu kira-kira posisi menyusui yang nyaman dan yang paling enak untuk ibu itu yang mana. Kemudian komponen komunikasi yang lain itu trust building gitu ya. Jadi harus membangun kepercayaan. Nah, tekniknya tentunya harus konsisten dan adanya kejujuran gitu ya. Jadi misalnya ada pasien tadi ada keluhan, kemudian ada informasi yang belum jelas, itu dia dapat bertanya begitu ya dengan terbuka ataupun dapat menghubungi bidan itu kapan saja begitu ya tanpa ada misalnya janjian dan lain sebagainya begitu ya. Jadi misalnya membuka bisa berkunjung langsung ataupun bisa melalui media komunikasi yang lain begitu. Nah, kemudian komponen komunikasi yang lain adalah partnership communication atau hubungan sejajar antara bidan dan keluarga yang nanti ini adalah untuk pengambilan keputusan bersama begitu ya. Nanti katanya misalnya imunisasi begitu ya, katanya dengan stimulasi, katanya dengan nutrisi begitu ya. Kemudian open communication, jadi komunikasi yang terbuka antara dua arah tadi. Jadi mendorong pasien itu untuk dia selalu bertanya begitu ya. Keluarga itu selalu bertanya atau menanyakan atau mengklarifikasi apa-apa yang belum jelas.
Misalnya apa? Misalnya ya ada yang ingin Ibu tanyakan atau silahkan bertanya kalau ada pertanyaan ataupun informasi yang belum Ibu pahami atau belum jelas. Ataupun masih ada keraguan. Nah, itu bisa kita dorong Ibu itu untuk bertanya. Kemudian kompeten yang lain adalah problem solving communication. Jadi adanya pemecahan masalah bersama. Jadi di sana nanti ada teknik brainstorming begitu ya. Jadi nanti uh, misalnya di sini salah satu contohnya adalah solusi bayi sulit menyusu. Nah, kalau sulit menyusu itu apa yang terjadi? Nah, itu kan kita lihat dulu dari ibunya, ya kan? Apakah posisinya, ataukah perlekatannya, uh, ataukah memang di sana ibu itu belum tahu begitu ya tentang teknik menyusui. Nah, itu nanti dicari solusi bersama. Kemudian komponen yang lain adalah empowerment communication, jadi memberdayakan keluarga begitu ya. Jadi di sini kita harus memberikan edukasi dan motivasi supaya nanti ibu itu dapat merawat atau mampu melakukan asuhan bayi sehari-hari begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke. Kemudian komponen komunikasi yang lain ada partnership communication, tadi hubungan yang sejajar, begitu ya. Ada tadi ini sudah apa, kita jelaskan tadi open communication, problem, kemudian ini juga sama tadi collaboration. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan ada edukasi, begitu ya. Jadi di dalam uh, apa namanya family center care itu salah satu komponen pentingnya juga adanya edukasi kesehatan kepada orang tua begitu ya, karena dengan adanya proses edukasi ini tentunya nanti orang tua itu dapat melakukan perawatan sehari-hari begitu ya di dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Jadi edukasi itu apa ya? Edukasi itu adalah suatu proses pendidikan atau edukasi kepada orang tua yang dia adalah sebagai mitra utama di dalam perawatan atau asuhan anaknya yang nanti bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang tua, kemampuan itu baik itu secara pengetahuan maupun secara keterampilan begitu ya, sehingga harapannya nanti dapat mencegah komplikasi yang dapat terjadi pada anak ataupun gangguan-gangguan kesehatan begitu ya, ataupun gangguan dari perkembangan sehingga nanti akan mendukung tumbuh kembang anak itu menjadi lebih optimal. Nah, yang perlu kita ketahui juga adalah prinsip edukasi itu kita harus memberikannya sesuai dengan tingkat pendidikan, begitu ya, menyesuaikan begitu ya, menyesuaikan dengan tingkat pendidikan dari orang tua, kemudian sosial ekonomi orang tua dan budaya. Begitu. Kemudian edukasi itu harus praktis dan aplikatif. Kemudian di dalam memberikan edukasi itu tidak hanya ngomong saja, tetapi kita harus melakukan demonstrasi secara langsung begitu ya. Jadi tidak hanya kita sampaikan secara lisan, tetapi kita harus praktekkan. Dan juga meminta ibu itu nanti untuk mempraktekkan ulang begitu ya. Kemudian nanti ketika ibu mempraktekkan ulang, kita harus mengamati dan apa namanya membenarkan apa hal-hal yang masih salah begitu, sehingga nanti ketika ibu itu melakukan asuhan atau perawatan di rumah itu dia tidak melakukan kesalahan yang nanti malah akan apa namanya merugikan kesehatan dan kesejahteraan dari anaknya. Nah, kompeten edukasi itu apa saja? Yang pertama adalah individualization atau individualisasi. Jadi, edukasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian budaya dan tingkat pendidikan. Supaya apa ya? Supaya efektif begitu ya, supaya efektif apa informasi yang kita berikan itu. Jadi edukasi sesuai kebutuhan misalnya ya
tidak semua edukasi itu sama antara si A, si B, dan si C begitu. Tentunya itu harus sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kalau si A misalnya kebutuhannya adalah tentang nutrisi ataupun tentang stimulasi begitu ya. Stimulasinya misalnya tentang anaknya belum bisa memegang sendok, belum bisa menyuapkan uh, apa namanya makanan ke mulutnya. Nah, si B misalnya uh, katanya dengan keterlambatan imunisasi misalnya jadwalnya begitu ya, dan misalnya belum bisa mengangkat satu kaki selama 1 detik atau 2 detik misalnya. Nah, tentunya akan berbeda ya kan tujuannya gitu. Kemudian empowerment. Jadi di sini edukasi itu harus memberdayakan begitu ya. Keluarga itu untuk dia dapat meningkatkan kemampuan sehingga nanti kalau dia itu berdaya dia akan lebih percaya diri dan dapat mengontrol dirinya di dalam mengambil keputusan dan mengelola kehidupannya begitu ya. Di sini katanya dengan anaknya juga. Yang tujuannya adalah nanti keluarga itu dia mempunyai kemandirian begitu ya. Jadi dia dapat secara mandiri untuk merawat anaknya. Tentunya di dalamnya itu juga ada apa coaching dan reinforcement. Jadi apa namanya mengajari, mendemonstrasikan pengulangan begitu ya sehingga ibu itu nanti dia dapat merawat anaknya. Misalnya apa? Ibu primi gravida tidak bisa memandikan anaknya, dia hanya hidup sendiri misalnya di perantauan. Kita ajari bagaimana cara memandikan bayinya. Nah, kemudian komponen edukasi yang lain adalah developmental appropriateness. Jadi di sini apa namanya edukasi itu harus yang diberikan itu menyesuaikan dengan tahap perkembangan bayi. Jadi kalau anaknya baru usia 3 bulan ya jangan diedukasi apa namanya seperti anak itu usia 1 tahun gitu ya. Jadi ya kita sesuaikan dengan usia perkembangannya itu. Ya tujuannya untuk optimalisasi dari tumbuh kembang bayi itu sendiri. Jadi tadi seperti kemarin ya stimulasinya yang diberikan ya sesuai dengan usia tahapan perkembangannya. Misalnya usia 3 bulan ya jangan gitu ya, atau makanan pendamping ASI. Nah, kemudian komponen edukasi yang lain adalah information sharing atau berbagi informasi. Jadi nanti penjelasan ataupun informasi yang ataupun edukasi yang kita berikan itu harus jelas, kemudian jujur dan mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan media begitu ya, media visual itu akan lebih baik lagi. Misalnya edukasi tentang nutrisi, edukasi tentang tanda bahaya begitu ya, ataupun edukasi tentang tahapan stimulasi. Nah, itu bisa dengan visual ataupun dengan praktek langsung. Kemudian komponen edukasi yang lain adalah skill training. Jadi memberikan pelatihan keterampilan praktis yang katanya nanti untuk meningkatkan kompetensi dari ibu itu atau kemampuan ibu itu untuk dia bisa melakukan apa namanya asuhan yang berkelanjutan di rumah begitu ya. Misalnya cara memandikan bayi, cara menstimulasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian komponen yang lain ada emotional support. Jadi di sini apa namanya bidan harus memberikan dukungan psikologis selama edukasi yang bertujuan nanti untuk mengurangi kecemasan. Misalnya kita juga bisa memberikan empati dan jaminan begitu ya. Jadi kita harus menenangkan ibu misalnya kaitannya apa namanya dengan edukasi yang kita berikan begitu ya. Misalnya kita akan memberikan edukasi tentang memandikan bayi, kita kan harus memberikan apa namanya kata-kata yang baik juga ya tentang ibu. Jadi walaupun ibu ini pengalaman pertama, tetapi nanti dengan kita ajari atau saya ajari, nanti ke depan ibu akan
bisa melakukan sendiri begitu ya. Kalau ibu ada ketakutan, nah itu wajar begitu. Nah, nanti caranya seperti ini misalnya. Kemudian komponen edukasi itu ada feedback dan evaluasi. Jadi di sini nanti kita harus memberikan masukan begitu ya dari hasil evaluasinya, sehingga nanti ibu itu dia dapat melakukan apa namanya asuhan yang berkelanjutan di rumah juga. Kemudian ada continuity education atau edukasi berkelanjutan, itu ya tentunya harus apa namanya tentang asuhan bayi sehari-hari, kemudian tentang stimulasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian edukasi itu juga harus apa namanya sensitif terhadap budaya, begitu ya. Jadi supaya apa ya? Supaya nanti pasien itu dia dapat menerima dan patuh begitu ya terhadap edukasi yang kita berikan sehingga dia dapat menjalankan. Gitu ya. Jadi misalnya kita bisa mengelaborasi budaya-budaya yang apa menguntungkan untuk anak begitu ya yang masih dapat diterapkan. Nah itu bisa kita elaborasi. Nah ini adalah komponen edukasi yang lain itu adalah penggunaan media. Jadi kita harus memanfaatkan media edukasi yang tujuannya nanti untuk mempermudah ibu di dalam memahami edukasi yang kita berikan. Bisa menggunakan leaflet, video ataupun apa namanya alat bantu yang lainnya. Misalnya. Nah ini adalah edukasi, contoh edukasi ya. Nanti Anda bisa menambahkan sendiri, misalnya di neonatus begitu ya. Jadi misalnya materi edukasi yang bisa kita berikan ke ibu itu diantaranya ada IMD, ada ASI eksklusif, kemudian perawatan tali pusat ya kan, menjaga suhu tubuh bayi, kemudian tanda bahaya, kemudian tentunya nanti tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kelangsungan hidup bayi. Kemudian nanti bagaimana metodenya ya kita demonstrasikan, kita konseling, kemudian kita bisa menggunakan leaflet ataupun media-media yang lain begitu ya, ataupun mengajarkan tadi demonstrasi mengajarkan secara langsung begitu ya. Kemudian misalnya bayi 1 sampai 12 bulan, materi edukasi apa yang bisa diberikan sampai dengan edukasinya adalah kesehatan mental ibu. Ya, jadi katanya dengan stres pengasuhan, ya kan? Nah itu tujuannya adalah supaya mempersiapkan ibu itu apa namanya menghadapi begitu ya, mempersiapkan mental ibu itu untuk siap menghadapi apa stres pengasuhan. Jadi ternyata di dalam mengasuh itu tidak semudah yang dibayangkan. Begitu ya. Jadi di sana itu juga penting mempersiapkan mental ibu. Nah kemudian namanya apa namanya itu pasien center care itu tentunya di dalamnya adalah memberdayakan keluarga begitu ya. Jadi pemberdayaan keluarga itu adalah proses meningkatkan kemampuan keluarga agar mandiri di dalam merawat anak dan percaya diri di dalam mengambil keputusan begitu ya. Jadi nanti bentuk pemberdayaan keluarga itu ada beberapa strategi mulai dari pelatihan, pendampingan, partisipasi aktif dan penguatan psikologis begitu. Nah, di dalam pemberdayaan keluarga itu ada beberapa komponen, begitu ya. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan. Jadi di sini peningkatan pengetahuan itu untuk memberikan informasi tentang kondisi dan perawatan anaknya. Jadi tujuannya adalah nanti supaya keluarga itu memahami, begitu ya, mendapatkan pemahaman yang benar dan jelas. Jadi nanti kita harus memberikannya dengan edukasi kesehatan. Contohnya ya misalnya kita ketika kita mengedukasi tentang ASI, tentang teknik menyusui, tentang bagaimana ASI itu bisa produksinya bisa tetap baik begitunya dengan misalnya kita edukasi manajemen stres, nutrisi begitu ya, kemudian teknik menyusui dan lain sebagainya. Kemudian komponen pemberdayaan keluarga itu juga adanya peningkatan keterampilan. Jadi bidan itu harus melatih kemampuan
praktis dari keluarga itu yang nanti bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ataupun kemampuan dari keluarga itu untuk melakukan perawatan sehari-hari begitu ya. Jadi di sini nanti kita harus melakukannya dengan bagaimana bidan harus mendemonstrasikan dan mempraktekkan begitu ya. Kemudian nanti pasien itu dia harus juga mengulang begitu. Dan bidan juga harus mengamati benar dan salahnya, dan kalau ada salah harus langsung dibenarkan. Kemudian adanya kepercayaan diri begitu ya, yang nanti untuk meningkatkan keyakinan keluarga itu di dalam merawat anaknya, sehingga nanti akan mengurangi ketergantungan terhadap petugas kesehatan begitu ya, ataupun kalau dia itu sendiri ya dia dapat melakukan perawatan atau asuhan sehari-hari itu dengan percaya diri. Dia mampu, tadinya tidak mampu memandikan bayi, dengan kita edukasi, kemudian kita demonstrasikan, kita ajari ibunya, dia menjadi lebih percaya diri dan merasa mampu untuk melakukan misalnya memandikan bayi tersebut, salah satu contohnya. Kemudian di dalam pemberdayaan keluarga ini juga memerlukan partisipasi aktif begitu ya. Jadi keterlibatan langsung dari keluarga itu di dalam perawatan anaknya, sehingga di sana tujuannya adalah untuk kolaborasi optimal antara bidan dan keluarga, yang nanti tentunya di dalam partisipasi aktif ini kita bisa menggunakan strategi dengan pengambilan keputusan bersama begitu ya. Kemudian pemberdayaan keluarga yang lain adalah dengan dukungan, komponennya adalah dukungan emosional, yang mana ini adalah untuk membantu keluarga mengatasi stres supaya kesejahteraan psikologis itu bisa stabil atau bisa baik begitu ya. Misalnya kita memberikan strateginya dengan empati dan konseling. Kemudian pemberdayaan keluarga yang lain itu komponennya adalah pengambilan keputusan. Jadi di sini keluarga itu dilibatkan di dalam pengambilan keputusan klinis karena tujuannya adalah untuk otonomi dari keluarga itu, gitu ya. Jadi kita dapat menjelaskan alternatif-alternatif dari asuhan begitu ya, sehingga nanti keluarga itu dapat memilih terapi yang sesuai dengan kondisi anak dan keluarga. Kemudian komponen yang lain adalah lingkungan suportif. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung tentunya untuk mencapai asuhan ataupun perawatan yang optimal. Salah satu contohnya adalah roaming in begitu ya. Kemudian komponen yang lain adalah evaluasi dan umpan balik. Jadi di sini bidan itu harus menilai keberhasilan dari pemberdayaan keluarga itu. Dan nanti tujuannya ya untuk perbaikan berkelanjutan begitu ya. Jadi nanti dari apa yang sudah kita berikan begitu ya, tentang misalnya asuhan bayi sehari-hari dan lain sebagainya itu, ataupun tentang stimulasi ya nanti kan harus dievaluasi. Oh, ibu ini kira-kira sudah mampu belum? Melihatnya dari mana ya? Dari anaknya sudah bisa melakukan tahapan perkembangan atau belum? Ataupun ada nggak kenaikan berat badan pada anaknya misalnya? Atau ada nggak pertambahan panjang badannya misalnya? Nah itu kan bisa dari situ. Misalnya ada keterlambatan, ada kegagalan. Nah sehingga kita harus mengulang di bagian mana yang harus kita edukasikan, dan bagian mana yang harus kita berikan untuk keluarga itu untuk dia bisa meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan dari bayinya. Kemudian continuity of care, jadi pemberdayaan berkelanjutan di rumah. Jadi itu kaitannya nanti dengan kunjungan ulang tadi ya, untuk melihat apakah memang keluarga itu betul-betul melakukan asuhan kepada bayinya itu sesuai dengan yang sudah kita ajarkan. Kemudian dukungan sosial, jadi di dalam dukungan sosial ini harus melibatkan keluarga besar maupun komunitas begitu ya, ataupun anggota keluarga yang lain yang tujuannya adalah untuk memperkuat perawatan ataupun asuhan. Jadi nanti di sini kita harus menanyakan kepada ibu
kira-kira dukungan sosial itu bisa didapat dari mana yang bisa membantu ibu itu di dalam melakukan asuhan bayi sehari-hari. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan. Oke, kalau tidak ada, ini ada satu kasus. Silahkan nanti ditanggapi seperti apa pasien center care yang diharapkan dari asuhan kebidanan yang mengacu pada pasien center care. Begitu. Oke, ada yang mau menanggapi? Mohon izin menanggapi Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu, mohon izin untuk menjawab. Izin memperkenalkan diri, saya Suci Vanessa dari kelas 3B. Izin menanggapi untuk studi kasus yang pertama, bahwa di sini ada bayi usia 7 hari dengan berat lahirnya 3.100 gram. Kemudian data subjektifnya ibu mengatakan ASI sedikit, bayinya sering menangis dan juga ibu cemas. Kemudian pada pemeriksaan hasil objektifnya bayi tampak sering mencari puting dan perlekatannya kurang tepat. Di sini untuk asuhan kebidanan yang bisa diberikan yang berkaitan dengan family center care, yang pertama itu tadi ada poin respect dan juga dignity, yaitu menghargai dan juga menjaga martabat dari keluarganya, di mana kita sebagai bidan itu bisa mendengarkan keluhan ibu tanpa menghakimi terkait dengan ASI sedikit ataupun bayinya sering menangis. Kemudian juga di sini menghargai perasaan cemas ibu dan juga memberikan rasa empati. Kemudian kita menghormati pilihan ibu terkait pemberian ASI dan juga perawatan bayi, dan juga tentunya menjaga privasi saat kita melakukan observasi menyusui. Di sini kemudian yang berikutnya terkait dengan information sharing, di mana kita sebagai bidan mempunyai peran untuk memberikan edukasi ataupun memberikan penjelasan terkait dengan kondisi bayi. Dan di sini untuk pemberian edukasinya bisa tentang teknik pelekatan yang benar. Kita ajarkan bagaimana caranya atau tanda-tandanya seperti mulutnya terbuka lebar ataupun areolanya masuk sebagian ke puting ibu, ke mulut bayi. Kemudian terkait dengan tanda kecukupan ASI dan juga terkait dengan produksi ASI itu bisa mempengaruhi frekuensi menyusui, kita juga bisa sampaikan edukasinya. Kemudian di sini juga tentunya pada saat melakukan edukasi itu memberikan informasinya dengan bahasa yang sederhana ataupun bahasa yang mudah dipahami oleh ibu. Kemudian yang berikutnya ada participation, yang dimana kita bisa melibat ibu langsung dalam praktik menyusui dengan bimbingan secara langsung, kemudian bisa mengajak ibu mencoba memperbaiki posisi dan perlekatannya, dan juga mendorong atau mendukung ibu untuk menyusui sesering mungkin, dan memberikan kesempatan ibu untuk bertanya, dan juga mengungkapkan kekhawatiran atau perasaannya terkait dengan bayinya. Kemudian yang terakhir terkait dengan collaboration, yang dimana kita bisa bekerja sama dengan ibu dalam menentukan langkah perawatan, kemudian melibatkan keluarga, baik dari suami ataupun mungkin ibu ataupun ibu mertuanya, untuk memberikan dukungan yang emosional, kemudian bisa membantu ibu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga ibunya bisa fokus ke bayinya ataupun ke anaknya. Dan jika perlu, mungkin bisa dikonsultasikan ke konselor laktasi ataupun tenaga kesehatan lain bila ada masalah yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, Ibu. Mohon izin, terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Suci ya. Oke, bagus. Jadi tadi lengkap begitu ya. Jadi di sini tadi permasalahannya adalah ASI sedikit, sering menangis, ibu cemas begitu ya. Bayi sering mencari puting, kemudian pelekatan kurang tepat. Oke, jadi memang masalah utamanya mungkin tadi kurang pengetahuan dan self efikasi dari ibu itu sendiri. Jadi tadi betul apa namanya, kita harus mengajari begitu ya teknik menyusui dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga apa mendukung atau mendorong apa namanya keterlibatan dukungan sosial begitu ya. Dukungan sosial itu ya dari keluarga terdekatnya, bisa suami maupun lingkungan sekitar yang memang tinggal sama ibu begitu ya, sehingga apa namanya ibu itu nanti dia dapat dengan tenang begitu ya di dalam mengasuh anaknya, khususnya di sini adalah tentang menyusui atau teknik menyusui yang betul. Oke, terima kasih Mbak. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Nanti masih ada beberapa kasus yang bisa Anda pelajari begitu. Sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan. Kalau tidak ada, oke, pada intinya bahwa family center care itu di dalam apa namanya asuhan holistik neonatus bayi dan balita itu pada intinya adalah uh, keluarga begitu ya. Keluarga itu adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau bagian yang integral begitu ya dari apa namanya proses asuhan bayi sehari-hari dan di dalam tumbuh kembang anaknya begitu ya. Karena apa? Karena FCC ini juga muncul karena apa ya? Karena anak itu kan uh, masih 100% ketergantungan begitu terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya begitu ya. Atau dia sangat bergantung terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan terdekatnya. Sehingga apa? Sehingga keterlibatan keluarga di dalam apa namanya itu di dalam asuhan sehari-hari atau perawatan sehari-hari di dalam pengambilan keputusan, kemudian di dalam apa namanya stimulasi begitu ya atau pemantauan dari tumbuh kembangnya itu sangat penting. Karena apa ya tadi uh, bayi atau anak itu adalah makhluk yang 100% masih bergantung pada orang tuanya. Nah, kemudian dengan adanya asuhan holistik apa namanya ini bahwa pasien center care ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari asuhan kebidanan holistik begitu ya. Karena apa? Ya tidak hanya uh, apa namanya itu berpijak pada kesehatan fisik bayi saja, tetapi tentunya juga melibatkan biopsikososiokultural begitu ya, sosial ekonomi begitu ya, dan tentunya itu apa namanya di dalamnya adalah keluarga sebagai apa namanya uh, tulang punggungnya begitu ya, yang bisa mewujudkan apa namanya asuhan holistik tadi. Karena tentunya tidak hanya bidan itu secara sendiri memberikan asuhan, tapi tentunya nanti ketika di rumah itu ya yang meneruskan adalah orang tua itu sendiri. Sehingga nanti didapatkan apa? Didapatkan rasa aman, rasa percaya diri begitu ya, adanya bonding begitu ya, kemudian dapat memfasilitasi adaptasi dan perkembangan dari bayi itu. Jadi di sini intinya adalah FCC itu adalah perwujudan dari asuhan kebidanan holistik yang mana keluarga itu adalah sebagai bagian integral yang tidak bisa terpisahkan dari apa namanya dari anak gitu. Sehingga memang keluarga adalah ataupun orang tua adalah tulang punggung begitu ya atau ujung tombak dari asuhan terhadap bayi neonatus bayi dan balita. Oke, ya, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Izin Ibu, Ada? sepertinya Ya. sudah. Oke.
Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini, begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.